cara dia menyapa anaknya seperti ini. Begini syarat masaknya. Selain itu, biaya utilitas, bukankah kamu harus tanggung setengahnya? Tiap ibunya bicara begitu, sang anak tertunduk malu terdiam, melihat kabel internet dicabut, komputer disita, komik diambil, dan ibunya membawa kardus. Sang anak hanya memandang penuh harap. Belum selesai, ibunya mulai mencopot poster di dinding satu persatu, sampai poster terakhir akan disobek, barulah sang anak melawan sekuat tenaga, tapi ibunya tenang menunda aksinya. Kamu mau apa? Ada pepatah yang bilang, hanya setelah tahu malu seseorang bisa berjuang mati-matian, dan baru setelah itu menjadi berani, kan? Tulis itu. 5 kata tertulis di dinding kamarnya, tapi sebagai murid payah, dia masih salah tulis. Su Yike selalu juara terakhir dan langganan kantor polisi karena sering membobol kunci untuk temannya, hingga ibunya harus menjemputnya tiap minggu. Parahnya, setelah skor ujian masuk universitasnya cuma 120, dia tetap bermalas-malasan. Ibunya pun memohon sekolah agar dia bisa mengulang kelas 5 SMA. Itu anak dengan skor tes terendah tahun ini. Saat sekolah dengar nama anaknya, mereka langsung tutup telepon bak hindari wabah. Harapan mengulang pupus dan biaya bimbel tak terjangkau. Sang ibu pun cari jalan lain. Aku siapkan soal, besok kamu belajar di rumah. Namun yang buat ibu pusing, nilai anaknya ternyata sangat buruk. Lembar ujian penuh coretan ini buat amarahnya meledak. Memang tidak mudah, tapi salah semua jauh lebih sulit. Kamu beruntung, kenapa tidak beli lotre saja? Meski cerdik, dia malas belajar dan hanya ingin santai, sesekali saja berambisi. Tak disangka, kedatangan Paman Buyut mengubah hidupnya. Ambilkan Paman Buyut sepasang sandal. Paman Buyut adalah jenius tua berilmu yang aneh, namun kesehariannya sangat teratur. Saat melihat sampah di lorong, dia bolak-balik membersihkannya, bahkan menempelkan puluhan peringatan di seluruh apartemen. Jika terganggu dering telepon, Paman Buyut langsung mencabut kabelnya. Begitu pula dengan kabel sinyal jika acara TV mengganggunya. Saat makan malam, ibu tanya apa masakannya cocok untuk Paman Buyut. Beliau menjawab jujur, kecap kemanisan, ikan kematangan, sayur asin, ikan mentah oke, kacang ini pelengkap saja, makanlah. Besoknya, Paman Buyut menatap 5 huruf di dinding lalu termenung. Karena tua, ia pun tertidur. Si kecil diam-diam masuk ke kamar untuk mengambil buku ceritanya. Saat menengadah, ia melihat tulisannya sudah diperbaiki Paman Buyut. Tapi ia sadar Paman Buyut tak bergerak lagi, sehingga dengan gemetar ia mengulurkan tangan. Hari demi hari, Nick berjuang dengan cemas. Ibunya yang khawatir mengambil simpanan berharganya, memundurkan tanggalnya 7 tahun, lalu menyuap Paman Buyutnya demi petunjuk bagi Nick. Besoknya, mereka bertiga saling menatap di ruang tamu. Akhirnya sang ibu tak tahan, mulai bicara memberi petunjuk. Petunjuk apa? Paman Buyut merasa kamu pintar. Aku tak bilang dia pintar. Sebenarnya dia juga sudah berusaha, tapi berusaha pun tidak ada gunanya. Awalnya mengira Paman Buyut akan berpihak padanya. Iya, berniat untuk menasihati dengan baik. Tak disangka justru pihak lain malah balik menyalahkan. Kenapa kamu memaksanya tinggal kelas? Itu agar dia masuk universitas, kan? Dia menyoroti masalah komunikasi orang tua dan anak saat ini. Sebagai lulusan SMP, dia menuntut anak melakukan hal yang dia sendiri tak bisa. Pola asuh ini sangatlah lemah. Ku minta kau nasihati dia, kok malah ajak dia menyerah? Apa aku suruh menyerah? Tiap hari kamu suruh dia begini begitu. Terus gimana hasilnya? Dia kayak guru Fuyan, ujungnya nggak ada yang berhasil, malah mencelakainya kan? Orang tua mana yang tidak begitu? Dia tak sadar, tanpa kupaksa, mana mungkin? Tanya apa pikirannya? Perlu tanya apa pikirannya? Belum pernah tanya dia. Paman Buyutnya bukan hanya tidak pernah menasihati anak itu, malah justru menasihati ibunya. Apa yang kau pikirkan? Like hendak bicara, tapi disela ibunya yang dominan. Dia sendiri juga tidak tahu apa yang dia inginkan. Namun pada saat ini, benih pilihan yang selalu ditolak sejak kecil. Benar, pokoknya apapun yang ingin aku lakukan, kamu pasti akan menentangnya. Aku ingin belajar gitar, kamu bilang itu tidak berguna. Aku ingin mendaki gunung, kamu bilang itu buang-buang waktu. Aku ingin belajar ilmu sosial, kamu bilang ilmu eksakta lebih mudah dapat kerja. Jadi aku juga tidak tahu hal apa yang bisa aku putuskan sendiri. Karena kamu pasti akan bilang tidak boleh. Setelah mendengar itu, sang ibu langsung terdiam dan memutuskan tak lagi mencampuri urusan Yike, memberinya kebebasan memilih. Setahun kemudian, dia pindah rumah dan hidup mandiri demi kebebasan. Yike bak burung lepas sangkar, bernyanyi bersama teman soal masa depan, bahkan mulai mencari kerja. Namun, bermodal ijazah SMA, ia hanya bisa jadi koki atau agen asuransi, kerja berat bergaji rendah. Su Yike kembali bingung. Saat makan malam, ibunya mendadak lembur sehingga tak bisa memasak. Yike memasak mie untuk mereka berdua. Pamannya minta ditambah sayur. Namun, Yike malah memasukkan 1 tomat utuh ke mangkuk. Usai makan, paman baca buku di sofa, tapi terlihat bingung. sangat berbeda jika dibandingkan dengan hidangan pangsit yang aslinya kekacauan. Berhenti. Anda telah merusak keindahan teks tersebut. kamu membuatku membacanya. Kamu bilang kamu tidak pandai dalam sains, tetapi menurutku kamu cukup baik dalam ilmu humaniora. Saya hanya salah membaca 2 kata saja. Kamu hanya membaca 2 kalimat.
Yaik canggung karena ucapan paman buyutnya. Besoknya, ada 2 buku di sampingnya, Raja Catur dan Kamus Xinhua. Meski tak tertarik, ia tetap membacanya karena bosan. Ternyata, detail soal makanan di sana menyentuhnya. Ia bingung, lalu bertanya. Judulnya Raja Catur, tapi kenapa isinya soal makanan? Paman buyut menyuruhnya tamat membaca dulu. Yaik merasa buku itu sangat menarik dan ingin terus membacanya. Saat ingin meminjam buku, Niko melihat paman buyut menulis. Paman bilang itu hanya untuk berekspresi. Setelah banyak membaca, Niko pun merasa ingin menulis juga. Kini ada 2 kutu buku di rumah, meski ibu tetap tak suka. Paman buyut memperhatikan semua itu hingga suatu hari tetangga datang mengetuk pintu. Pohon di depan pintu rumah. Ibuku belum pulang kerja. Bisakah kamu membantuku membuka kunci dulu? Aku sudah lama tidak membuka kunci lagi. Si anak aktif yang tak bisa mengarang pun menemui Suyike karena bosan. Lagi apa? Baca buku. Kamu juga baca. Maksudnya, kata ibuku kalau malas baca, aku bakal kayak kamu, nggak lulus, gagal kuliah, biar nilaimu jelek, nggak punya masa depan. Mendengar itu dari mulut anak kecil rasanya sarkastik, apalagi dengan topi tidak punya masa depan itu. Ia pun mengajarinya menulis karangan karena nilai SD-nya lumayan. Judulnya, Tetanggaku. Ia menggambarkan dirinya sebagai kutu buku yang dikagumi anak-anak kompleks, lalu menuliskannya. Tak disangka, karangan si anak dipuji guru sekolah, bahkan jadi materi belajar berbayar. Lalu, kegiatan itu jadi belajar kelompok. Semakin banyak buku, metode bimbingannya juga meningkat. Masalah yang tak bisa diatasi guru justru mudah dipecahkan oleh Suyike, murid yang dianggap bodoh. Ia setuju bahwa nilai pria diukur dari uangnya. Namun, teguran dingin ibunya datang lagi. Karena keluhan tetangga, mereka bertengkar hebat. Merasa terpukul, Yike mulai berkhayal diam-diam kabur dari rumah naik kereta. Pergi menjauh, ia keluar dari hiruk-pikuk kota demi mencari ketenangan. Meski kakinya kesemutan di toilet, ia tetap berhasil menulis. Tak sengaja, paman buyutnya melihat novel itu. Walau mengejek Yike yang rendah diri, sang paman tetap memperbaiki tulisan itu, lalu mengembalikannya. Kamu sudah membacanya ya? Ada 12 salah eja, 5 penggunaan kata yang tidak tepat, dan 2 kesalahan tata bahasa. Aku cuma menulisnya iseng saja. Kalau kamu menulisnya serius, justru tidak akan semenarik ini. Menurutmu ini menarik? Itu membuat Yike agak tersinggung. Yike terkejut dan senang. Kata-kata itu membuatnya termotivasi menulis. Ia diam-diam membawa novelnya ke paman buyut untuk diperbaiki. Kekompakan mereka pun tumbuh di kamar mandi kecil itu. Belajar dan menimba pengalaman mengubah Yike, sehingga saat Misan mengeluh soal kerasnya hidup, ia membalas dengan kutipan emas Dostoyevsky. Orang yang sadar dirinya bodoh berarti bukan lagi orang bodoh. Hari itu, keluarga tante berkunjung ke rumah. Begitu masuk, mereka pamer anak mereka akan kuliah di luar negeri. Saat tahu Yike menulis novel, mereka menertawakannya. Mendengar sindiran itu, ibu hanya diam, tapi Yike tidak tinggal diam dan melawan. Menteri Keuangan Inggris dan Wali Kota London sedang berkunjung ke negara kita. Karena ekonomi Inggris sedang lesu, mereka berharap lebih banyak perusahaan dan pelajar asing pergi ke sana untuk mendorong perekonomian mereka. Kamu mau bilang apa? Apa kamu sudah mendapatkan beasiswa? Aku akan mendaftar. Jadi, artinya kamu belum dapat. Jadi, mereka sebenarnya bukan mengakui bakatmu. Mereka hanya mengakui uang kuliahmu. Gagal masuk kampus abal-abal saja berani bahas bakat sama aku. Kamu masih berani jadi penulis. Berapa nilai esai ujian masuk perguruan tinggimu? Apa nilai esai PTN ada kaitannya sama jadi penulis? Pernah terbit artikel apa? Pertanyaan ini membuatnya bungkam, menatap paman buyut yang pernah membaca tulisannya. Ia berharap paman buyut membantunya bicara. Namun, paman buyut justru pergi ke kamar. Ini membuat bibinya puas sejenak. Sebelum paman buyut menunjukkan sebuah majalah di hadapan semua orang. Aku tanpa sengaja mengambil novel yang kamu tulis. Tak disangka majalah itu benar-benar menerbitkannya. Ini adalah honorarium yang mereka kirimkan. Meskipun tidak terlalu banyak, tapi kamu dibayar sesuai standar industri. Kata-kata ini, tindakan ini tidak hanya membuat keluarga bibi malu, tapi juga mengakui kerja keras Yike. Paman buyut dengan caranya yang paling istimewa membawa Yike ke dunia membaca. Sebenarnya, alasan dia mengirimkan novel pertama Yike adalah untuk mengakui kemampuanmu. Karakter yang kamu ciptakan itu cukup nyata. Lamban dalam bertindak, penakut dan ragu-ragu, suka berpikir yang aneh-aneh. Kamu menuliskan banyak masalah umum anak muda. Kamu salah paham kan? Yang kutulis adalah tentang seseorang yang memecahkan belenggu dan merindukan kebebasan. Bukankah kamu sedang menyindir orang-orang seperti itu? Aku tidak menyindir kok. Lalu menurutmu kebebasan itu apa? Membawa ransel di punggung dan pergi begitu saja, mengembara kemana-mana? Kamu tahu kenapa orang suka tenggelam dalam fantasi yang tidak realistis seperti ini? Karena dalam kehidupan nyata ada terlalu banyak masalah dan kesulitan. Banyak orang bukannya berpikir untuk menyelesaikan masalah, tapi malah memilih untuk melarikan diri. Kenapa melarikan diri itu yang paling mudah? Orang-orang yang seharian hanya tahu mengeluh tanpa melakukan tindakan nyata. Sebenarnya merekalah yang paling tidak berguna. Bukankah yang kamu tulis itu justru orang seperti ini? Tapi gambaranmu tentang orang seperti ini memang cukup akurat.
Namun, ucapan Paman Buyut menyadarkannya. Nick pun mengerti apa yang ingin ia lakukan. Ia memakai honornya untuk membelikan Ibu Shell dan Paman Buyut kacamata baru. Ibu kaget, aku ikut ujian lagi. Ujian apa? Aku memutuskan untuk ikut ujian lagi, tapi kali ini aku akan mengambil jurusan ilmu sosial. Kamu sudah memikirkannya matang-matang? Coba dulu, hati sudah mantap. Untuk pertama kalinya ia berjuang demi mimpinya dan mendaftar ujian mandiri di hari terakhir. Ketika ia pulang ke rumah, Paman Buyutnya sudah pindah ke panti jompo, namun meninggalkan sekotak buku-buku lama yang berharga dan poster Marilyn Monroe bertuliskan, penderitaan adalah tanah subur bagi kreativitas. Film dengan sentuhan hangat ini mengisahkan cerita biasa yang syarat makna. Akting nyata Suyike menghidupkan karakternya. Itu bukan hanya cerminan kehidupan, sekaligus jati diri sejatinya.